rombongan yang dibawa oleh Raja Salman, ini para pangeran dan juga tentunya ada beberapa tokoh bisnis ya yang dibawa ke Indonesia. Ini apakah kedatangan mereka ini juga cukup signifikan hasilnya nanti? Saya kira cukup signifikan ya, karena seperti yang tadi saya bilang, kalau G2G ya, pemerintah kepada pemerintah, itu memang agak sulit ya, karena posisi atau keadaan APBN Saudi juga cukup repot ya. Tapi ya pangeran-pangeran ini kan punya bisnis, punya usaha. Jadi pangeran-pangeran inilah yang saya kira harus kita godain untuk menggerakkan ekonomi. Jadi saya kira kawan-kawan kita di Kadin harus berani mencium pipi pangeran-pangeran ini, karena kalau katanya kalau orang-orang Arab, khususnya orang Saudi ini, kalau udah dicium pipinya, insya Allah dia kerjasama apa saja gitu. Itu Indonesia dengan Arab Saudi ya. Taktik untuk mendekatkan diri kepada Saudi ya, seperti itu. Seberapa penting Mas Hasib tadi kedatangan pangeran dan juga pelaku bisnis dari Arab Saudi? Iya, saya ada rasa hasilnya nggak nanti? Kalau hasil menurut saya tergantung bagaimana kita menindaklanjuti. Jadi ini kan ibaratnya poin-poin besar yang sudah atau landasan atau fondasi yang sudah dibuat dengan sangat megah, dengan sangat kuat menurut saya. Sampai 11 poin itu kemudian dilanjut dengan kunjungan hari ini. Ini kan istilahnya udah hampir mestinya tidak ada celah lagi untuk tidak kuat hubungan ini ke depan gitu. Sampai dipaku dengan pemutaran kembali video yang udah sangat menyejarah itu. Itu kan maknanya menguatkan sekali pondasi-pondasi yang sudah dibuat untuk kata Prof. Azra tergantung tadi dari seberapa kuat keinginan mencium pipi pangeran ini. Itu bagian dari diplomasi. Itu bagian dari diplomasi pendekatan. Kan? Jadi memang budayanya seperti itu. Jadi kita bisa masuk itu melalui pendekatan budaya seperti itu. Tapi kalau kita melihat kalau di Indonesia cium tangan, kalau di Arab itu simbol kedekatannya adalah salaman pipi gitu ya. Tapi niat dan itikat itu sudah ada ya. Minimalnya itu. Jadi sudah ada niat, sudah ada komitmen yang dibangun. Jadi kita harapkan ke depan ini bisa dikawal dengan serius sehingga kerjasama ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat di kedua belah negara. Jika dibandingkan dengan negara lain, kunjungan di Indonesia ini cukup lama ya, Prof. Azra dan juga Mas Hasib, selama 9 hari, meskipun itu termasuk berlibur di Bali begitu. Nah, apakah ini juga tanda bahwa hubungan Indonesia dengan Arab Saudi dibandingkan dengan negara lain yang dikunjungi lebih dekat? Oh jelas, kalau saya selalu yakin sekali bahwa Indonesia itu memang istimewa ya. Karena kemarin ada yang membanding-bandingkan dengan Malaysia begitu. Kenapa Malaysia dulu bukan Indonesia? Tidak comparable ya. Ya mungkin karena justru yang tujuan pokoknya itu Indonesia sampai 9 hari. Ya di Malaysia sambil lewat lah gitu, kira-kira begitu ya. Dan kalau saya melihatnya seperti itu, karena kalau di Indonesia datang cuma 3 hari, kemudian di Malaysianya 9 hari misalnya, di mana di Genting Island atau di mana gitu, itu kan nggak cocok. Jadi saya kira menurut saya Indonesia itu memang istimewa di dalam berbagai segi ya. Termasuk kalau kita lihat secara hitung-hitungan angka, nilai potensi dari kerjasama investasi yang akan ditanamkan Arab Saudi ini mencapai 7 miliar US dollar atau 93,5 triliun. Ini jauh lebih besar dibandingkan yang ditanamkan di Malaysia ya. Oke, Mas Hisap, ini kalau kita lihat tadi dikatakan bahwa ia memang paling dekat dengan Indonesia begitu. Dan selanjutnya ini kan akan mengunjungi negara-negara yang juga akan dikatakan membangun aliansi dengan Arab Saudi, Tiongkok misalnya, yang juga akan dikabarkan. Saya rasa kalau poinnya tentang keistimewaan yang dilakukan di Indonesia itu hal-hal yang benar-benar super istimewa menurut saya, Bro. Jadi sudah nggak ada level lagi di atas itu. 9 hari kunjungan dengan begitu besar, lengkap keluarga besarnya sampai 9 hari. Ini mungkin kita mudik pulang kampung pun tidak akan sampai 9 hari itu. Benar. Ini kunjungan yang dilakukan kepala negara ke Indonesia di tengah kesulitan ekonomi begitu ya, dengan biaya yang begitu besar. Oleh karena itu kalau saya rombongan. Mas Iqbal, justru ini menjadi tantangan bagi politik luar negeri kita ke depan. Setelah kita diperlihatkan dengan keistimewaan seperti ini oleh Arab Saudi. Kenapa saya katakan tantangan? Karena Arab Saudi sudah pasti ada maunya di sini secara politik. Dan kalau kita baca dari liputan di media Timur Tengah seperti saya katakan tadi, yang digarisbawahi itu pada peran Indonesia dan Arab Saudi di level global dan regional. Kenapa global? Karena seperti kita bahas sebelumnya bahwa kunjungan ini pada akhirnya terkait dengan perkembangan investasi Indonesia, Arab Saudi di negara-negara Barat, terutama yang tidak
sebanding dengan hubungan yang ada. Kenapa kemudian regional? Karena kita tahu di regional Arab Saudi banyak punya saingan, terutama dengan Iran yang hari ini dalam waktu yang bersamaan mereka ketemu dengan Turki, yang itu istilahnya Iran sebagai saingan terketat pertama, kemudian Turki di berikutnya. Nah, saya justru dalam konteks istimewa, sementara Indonesia politik luar negerinya itu kan bebas aktif. Nah, kalau kita tidak waspada dengan katakan pola hubungan yang sudah sedemikian kuat ini, khawatirnya justru timbul image bahwa Indonesia sudah memihak pihak kebijakan politik luar negeri. Jadi menurut saya harus dikawal lebih ketat lagi ke depan, bahwa justru Indonesia malah diharapkan bisa menjadi mediator. Nah, meskipun itu mission impossible ya. Oh, bukan enggak mustahil. Sangat mungkin. Sudah pernah dilakukan Arab Saudi dengan Iran. Sudah pernah dilakukan Indonesia. Ya, saya kira cuma sekarang perlu diintensifkan kembali. Karena agak menurun itu. Mungkin Indonesia sekarang ini lebih banyak melihat ke dalam, inward looking. Jadi lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Saya kira itu benar ya, perlu pembangunan infrastruktur, tapi pada saat yang sama Indonesia itu sebagai negara besar harus memainkan peran sesuai dengan posisinya sebagai negara besar, sebagai pendamai itu di Timur Tengah kan. Ya, khususnya Arab Saudi dan Iran ini bagaimana? Iya, itu bisa melalui forum apa? Oh, bisa sekali. Indonesia itu bisa kok. Nah, cuma harus tidak bisa hit and run. Sekali datang habis. Konsistensi harus konsisten. Konsistensi apa yang harus ditunjukkan? Konsisten. Yang pertama adalah kedekatan hubungan dengan kedua belah pihak. Nah, itu yang modal yang paling besar yang dimiliki oleh kita saat ini. Betul. Kita dengan Iran sangat dekat, presiden baru datang ke Iran, kemudian ini kita lihat ini Mas Hasim, kita tahan dulu. Presiden Jokowi dan Raja Salman menaiki golf cart ya. Tampaknya ini menuju ke tempat pemotongan, maksud kami tempat penanaman pohon. Karena terkait dengan kondisi kesehatan juga ya, harus menuruni tangga dan sebagainya. Sudah disambut dengan ratusan wartawan sejak pagi, dan juga para menteri dari kabinet kerja dan para pangeran, dan juga rombongan dari kerajaan Arab Saudi yang sudah mendampingi. Oh ya, itu siapa itu? Oh, bukan Pak Jokowi ya? Bukan. Sepertinya bukan, tapi mungkin bisa juga karena beberapa hal tidak terduga dilakukan oleh Presiden Jokowi selama kunjungan ini ya. Bahkan kemarin Presiden Jokowi juga sempat membuat vlog begitu. Iya, itu ramai. Sempat melihat, Prof? Oh iya, lihat ramai itu, ramai banyak suka. Bahkan langsung seperti ini ya, wartawan profesional. Wartawan profesional. Jadi orang Raja Salman juga. Surprise sekali itu ada dua kepala negara di vlog itu. Dan yang memegang handphone Presiden Jokowi sendiri. Iya. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan para pangeran. Lihat saat ini Raja Salman dan berdampingan dengan Presiden Jokowi menuju ke tempat penanaman pohon. Lagi-lagi satu hal yang mengejutkan ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Sebagai ungkapan sukacita menyambut kedatangan yang mulia Sri Baginda beserta rombongan dari Kerajaan Arab Saudi, kami persembahkan pohon kenangan khas Pulau Kalimantan, yaitu pohon ulin. تعبيرا عن السعادة والفرح الشديد في استقبال زيارة خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق نقدم لمقامكم الكريم شجرة الذكريات الخاصة وهي شجرة أولين. Ternyata ini pohon kenangan khas Kalimantan. Ulin atau disebut juga dengan bulian atau kayu besi adalah pohon berkayu dan merupakan tanaman khas Kalimantan. Syajaratu ulin. Oh, ulin. Asyab hadidi yang sempat mau ditanam di Bogor juga ada pohon ulin itu kan. Akhirnya baru bisa dilakukan sekarang ya. Yang tumbuh secara alami di wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Wa tustafadu syajarah li bina'il buyut wa takunu fiha al-matar wa tambutu tilqaiyan fi Sumatera al-Janubiyah wa Kalimantan. Penanaman pohon selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intahat fa'aliyat zira'ati syajara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reporter Metro yang di lapangan dari para ulama dan juga tokoh-tokoh ormas Islam yang tadi hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Raja Salman.
Dan usai menanam pohon, ini tepatnya adalah disebut pohon kenangan khas Kalimantan ya, atau disebut pohon ulin ya, yang kemarin sempat mau ditanam di Istana Bogor, akhirnya ditanam di tengah Istana Kepresidenan sekarang. Ini langsung Raja Salman memasuki mobil dan akan bersiap melakukan agenda selanjutnya. Kami masih berusaha untuk menghimpun informasi kemana selanjutnya Raja Salman akan menuju, dan langsung diantarkan oleh Presiden Jokowi yang sejak tadi berdampingan. Kalau kita melihat gesturnya ini memang bersahabat sangat sekali. bersahabat ya. Iya, dekat. Ini sejak awal pada saat foto yang bergandengan itu beredar, hingga sekarang ini terus ditunjukkan ya Prof ya. Tadi itu kedekatan Pak personal Jokowi langsung mau mengangkat potnya itu, ya? pot pohon ulinnya kepada Raja Salman. Wah, luar biasa hebat ya. Buru-buru itu, yang ada yang 2 orang membantu Pak Jokowi. Kalau diangkat sendiri oleh Pak Jokowi kan agak berat itu. Panik ya pas pampresnya ya. Iya. Tapi tidak hanya pada saat Raja Salman juga, ini tindakan tidak terduga juga sering dilakukan ya oleh Presiden Jokowi, spontanitas. Ya, tampaknya rekan wartawan saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan keterangan dari Presiden Jokowi pasca pertemuannya dengan para ulama dan tokoh ormas Islam bersama dengan Raja Salman yang tadi kita saksikan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. Biasanya pernyataan Presiden Jokowi ini singkat ya, tapi menarik untuk diulas kembali. Kita akan tunggu pernyataan dari Presiden Jokowi. Pernyataan Raja Salman juga singkat tadi, tapi lebih singkat lagi.